satu diri itu sekali lagi tidak menunjuk kepada seorang manusia bernama Adam, melainkan menunjuk kepada substansi seluler yang disebut sebagai stem cell. Ternyata ujung pangkalnya itu adalah min zuhurihim dzurriyyatahum, berada di dalam sumsum tulang belakangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ma khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajmain. Sahabat sekalian, alhamdulillah kita bertemu lagi untuk melanjutkan kajian kita Islam Futuristik. Hari ini kita memasuki episode yang ke-25. Kita akan melanjutkan kajian kita tentang peradaban manusia di planet bumi ini dan khususnya tentang munculnya manusia pertama di peradaban ini yang kita kenal sebagai Adam. Kita sudah melakukan kajiannya beberapa waktu ya, beberapa episode. Silahkan Anda mengikuti dari episode ke episode, karena kalau Anda hanya mengikuti satu episode, maka Anda akan mendapatkan kepahamannya secara parsial. Padahal di setiap kajian ini akan muncul kontroversi dikarenakan kajian tentang Adam, tentang munculnya manusia pertama di planet bumi ini memang kontroversial dan memiliki banyak versi. Nah, kita mencoba menggali dari Al-Quran Al-Karim sebagai sumber yang paling otoritatif, yang paling otentik, yang langsung informasinya dari Allah. Saya menganjurkan supaya Anda jangan membangun kesimpulan dulu, ya, komentar-komentar yang sifatnya mengadili tetapi Anda sesungguhnya belum paham masalahnya. Ada yang sudah berkomentar dengan hanya melihat satu episode, padahal penjelasannya ada di berbagai episode. Maka komentar itu akan menunjukkan bahwa kepahaman Anda masih sebagian saja, masih parsial, ya, belum utuh. Ada yang lebih buruk lagi, baru melihat sebagian dari episode itu, ya, belum tuntas, nggak nyimak sampai akhir, sudah memberikan komentar, memberikan kesimpulan. Pasti salah lah, karena itu hanya sebagian sudut pandang saja yang sedang kita bangun. Yang paling fatal itu, ya, paling parah adalah cuma membaca judulnya saja, kemudian memberikan komentar. Sahabat sekalian, maksud dari kita membuat program ini bukan untuk mencari siapa yang benar, siapa yang salah, atau saling menyalahkan, ya, kemudian menuding siapa yang sesat dan tidak, dan seterusnya, bukan. Program Islam Futuristik ini kita bangun, bahkan channel ini, ya, channel yang membahas tentang Islam futuristik dan cangkir tasawuf dengan sudut pandang saintifik dan kemudian dengan menggunakan dalil-dalil dari dalam Al-Quran Al-Karim. Tujuan utamanya itu adalah membangun budaya keilmuan yang egaliter, yang bagus, karena umat Islam ini sebetulnya diajari untuk berbudaya keilmuan yang tinggi. Bukan saling sesat menyesatkan, saling mengklaim kebenaran. Kebenaran hanya milik Allah. Tetapi kita dianjurkan oleh Allah untuk belajar sambil beradu argumentasi, di mana argumentasinya itu diambil dalilnya dari dalam kitab suci, dari firman Allah yang paling otoritatif itu, yang paling kuat. Ditambah dengan pendekatan-pendekatan yang logis, yang rasional, yang ilmiah, yang empirik, yang saintifik. Nah, dengan cara ini kita berharap umat Islam ini pemikirannya maju, bukan ketinggalan di masa lalu sementara peradaban sedang bergerak secara cepat ke masa depan.
Kalau kita tetap melakukan kajian-kajian yang bersifat tradisi tanpa mengikuti perubahan peradaban, maka inilah yang terjadi pada umat ini ya. Selama ratusan tahun terakhir ini umat Islam ketinggalan di seluruh lini kehidupannya. Padahal umat ini oleh Allah didesain sebagai umat teladan. Ya, jadi desainnya umat teladan tapi nggak jadi teladan. Inilah sekarang yang terjadi pada umat ini. Di seluruh lini peradaban kita ketinggalan. Di bidang politik, bidang ekonomi, bidang militer, bidang sains, bidang teknologi dan segala macam ya, budaya, peradaban kita ketinggalan. Kenapa? Karena kita terjebak kepada pemikiran-pemikiran yang berhenti, tidak mengikuti perkembangan zaman sambil terus melakukan kajian eksplorasi dari dalam Al-Qur'an Al-Karim, di mana Nabi pun diutus oleh Allah untuk menyampaikan risalah ini dari kitab suci ini, sehingga Nabi itu disebut sebagai Al-Qur'an yang hidup, Al-Qur'an yang berjalan, di mana tugas beliau adalah ma'ala rasuli ilal balag. Tidak ada tugas Nabi itu kecuali menyampaikan isi Al-Qur'an. Nah, karena itu kita ini sekarang sedang mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah itu, karena kita adalah pengikutnya. Kita sedang mengkaji kitab suci yang disampaikan, diwariskan oleh Nabi kita itu. Nah, kajian-kajian ini harus mengikuti perkembangan keilmuan terus-menerus sampai akhir zaman, karena peradaban memang terus bergerak ke masa depan ya. Jadi ini poin pentingnya, jangan salah kemudian Anda mengira saya melakukan klaim kebenaran, saya sedang memaksakan kehendak dan sebagainya. Enggak, sama sekali tidak. Hanya Allah yang tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Siapapun selain Nabi ya, bahkan generasi-generasi sesudah Nabi, sehebat apapun, tidak ada yang berhak untuk mengklaim kebenaran itu, karena Al-Qur'an yang memberitakan itu. Hanya Allah yang tahu siapa orang-orang yang dapat petunjuk dan siapa orang-orang yang tersesat dari jalannya. Ya, jadi poin penting ini perlu saya tegaskan kembali, dan ini berulang-ulang saya sampaikan di berbagai episode, karena masih banyak yang berpikiran bahwa ini adalah untuk saling klaim kebenaran, menyesatkan dan sebagainya ya. Sama sekali tidak ya, sama sekali tidak. Anda melihat ini sebagai sebuah pendapat yang bermanfaat, silahkan dijalankan. Kalau enggak ya tinggalkan saja. Tidak ada masalah sama sekali dengan itu ya. Oke. Kita lanjutkan kajian kita tentang munculnya peradaban manusia atau munculnya manusia di permukaan bumi ini. Kita sudah membahas berepisode-episode, dan saya menyambungkan dengan episode yang lalu di mana kita telah membahas tentang yang disebut sebagai nafsu wahidah, diri yang satu. Yang selama ini banyak pendapat ya di masa lalu, pendapat-pendapat klasik yang mengatakan bahwa diri yang satu itu adalah Adam. Ada sejumlah ayat ya yang sudah kita kaji sesungguhnya di episode yang lalu, di mana ada satu ayat yang dianggap sebagai itu menunjukkan bahwa seluruh manusia ini berasal dari Adam, yang di situ diistilahkan sebagai nafsu wahidah. Ayat itu ada di dalam surat An-Nisa ayat pertama. Ya, saya sambungkan sedikit secara cepat, nanti akan kita tambahkan dengan sudut pandang yang lain supaya kita memiliki kesimpulan yang komprehensif. Allah berfirman di dalam surat An-Nisa ayat pertama itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zaujaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan pasangannya. Dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Surat An-Nisa ayat pertama ini sering dijadikan rujukan bahwa seluruh manusia, laki-laki yang banyak, perempuan yang banyak, itu berasal dari diri yang satu, dan diri yang satu itu kemudian dimaknai sebagai Adam. Nah, di episode yang lalu kita telah memberikan bukti-bukti berdasarkan penjelasan ayat yang lain, ya. Bukan dari mana-mana, dari firman Allah sendiri,
bahwa diri yang satu, nafsu wahidah yang disebut di dalam surat An-Nisa ayat pertama ini sesungguhnya tidak mengacu kepada Adam, melainkan mengacu kepada sebuah substansi dasar yang menjadi cikal bakal dari munculnya manusia yang banyak di permukaan bumi ini. Semua manusia laki-laki dan perempuan dari dulu sampai sekarang sampai nanti itu muncul dari nafsu wahidah, dari diri yang satu itu. Nah, di ayat yang lain kemudian dijelaskan siapa nafsu wahidah itu, di mana ternyata penjelasannya menunjukkan bahwa itu bukan Adam. Ya, di antaranya yang sudah kita bahas adalah dari surat Al-A'raf ayat 189 dan 190. Huwallazi khalaqakum min nafsin wahidah wa ja'ala minha zaujaha liyaskuna ilaiha. Dialah yang menciptakan kalian semua dari diri yang satu, dan darinya dia menciptakan pasangannya agar dia berdiam dengan tenang bersamanya. Nah, ayat ini dimaknai sebagai mendukung, ya, ada yang berpendapat bahwa ini mendukung nafsu wahidah. Karena di situ lagi-lagi diceritakan dari nafsu wahidah, dari diri yang satu itulah diciptakan manusia yang banyak. Tetapi kalau Anda tidak berhenti di ayat 189 itu dan kemudian melanjutkan ke ayat 190, maka Anda akan mendapati bahwa diri yang satu, ya, yang kemudian diciptakan pasangan dari dirinya itu, kemudian mempunyai anak yang soleh karena berdoa pada Allah dan dikabulkan. Nah, di ayat yang 190 itu Allah mengatakan atau menceritakan bahwa suami istri ini, pasangan ini ternyata kemudian menyekutukan Allah. Karunia anaknya itu ternyata membuat dia lebih cinta kepada anaknya, mengurusi anaknya dibandingkan urusan yang berkait dengan agama, dengan ketauhidan, dengan Allah. Ya. Maka dengan ini Al-Quran menunjukkan kepada kita bahwa yang dimaksud sebagai nafsu wahidah itu sesungguhnya bukan Adam dan Hawa. Karena Adam dan Hawa itu tidak menyekutukan Tuhan. Tetapi di sini diceritakan sebagai setelah dikasih anak, pasangan itu kemudian menyekutukan Tuhan. Ya, jadi silahkan kalau ingin detailnya dilihat atau disimak lagi di episode yang lalu. Bahwa justru surat Al-A'raf 189 dan 190 itu mementahkan pendapat, kesimpulan yang mengatakan bahwa nafsu wahidah itu adalah Adam, bukan. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, Allah menambahkan penjelasan tentang nafsu wahidah itu di surat yang berbeda. Dalam surat Al-An'am ayat 98. Lagi-lagi bicara tentang nafsu wahidah, tetapi orientasinya ternyata memang tidak kepada Adam yang dimaksudkan oleh kebanyakan pendapat yang berkembang itu. Karena ternyata di ayat ini Allah menunjukkan bahwa nafsu wahidah itu sesungguhnya secara lebih spesifik lagi menunjuk kepada satu substansi yang menjadi cikal bakal manusia seluruhnya. Wa huwallazi ansha'akum min nafsin wahidah wa mustaqarru wa mustauda qad fasalnal ayati liqaumi yafqahun. Dan dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu, maka ada tempat menetap dan tempat menyimpan. Sesungguhnya telah kami jelaskan tanda-tanda kebesaran kami kepada orang-orang yang paham atau orang-orang yang mengerti. Nah, sahabat sekalian, di ayat ini kembali Allah bercerita tentang nafsu wahidah. Tetapi sambil menambahkan bahwa nafsu wahidah, diri yang satu yang menjadi cikal bakal manusia itu memiliki tempat menetap dan tempat penyimpanan. Ya, jadi pasti ini bukan bicara soal Nabi Adam. Ini adalah berbicara tentang cikal bakal manusia secara keseluruhan yang dia mengalami proses transit di dalam rahim. Ya, detailnya sekali lagi silahkan disimak dari episode yang sebelumnya. Tetapi saya cuma ingin mengatakan bahwa Al-Quran sendiri yang menyanggah bahwa nafsu wahidah, diri yang satu itu bukanlah Nabi Adam. Melainkan menunjuk kepada satu substansi dasar cikal bakal munculnya manusia. Semakin menjadi jelas ketika kita membaca penjelasan Allah di dalam surat yang lain lagi. Di dalam surat Az-Zumar ayat 6. Di sana Allah berfirman,
khalaqakum min nafsin wahidah tsumma ja'ala minha zaujaha wa anzala lakum minal an'ami tsamaniyata azwaj yakhluqukum fi butuni ummahatikum khalqam min ba'di khalqin fi dhulumatin salas dzalikumullahu rabbukum lahul mulk la ilaha illahu fa anna tusyrafun. Dia menciptakan kamu dari diri yang satu, kemudian dia jadikan darinya pasangannya. Dia menurunkan untuk kamu 8 pasang an'am. Dia menciptakan kamu sekalian di dalam perut ibumu, kejadian demi kejadian dalam 3 kegelapan. Yang demikian itu adalah Allah, Tuhan kamu, Tuhan yang mempunyai kerajaan. Tidak ada Tuhan selain Dia, maka bagaimana kamu dapat dipalingkan? Sahabat sekalian, ayat yang kita baca ini menjadi kesimpulan dari episode yang lalu, di mana ayat ini menceritakan lebih detail lagi tentang apa itu nafsi wahidah. Bahwa Allah menciptakan seluruh manusia ini dari nafsi wahidah, dari diri yang satu, dan diri yang satu itu diberi pasangannya dari diri itu juga, ya, memunculkan pasangannya. Kemudian Allah mengatakan wa anzala lakum minal an'ami tsamaniyata azwaj. Kemudian Allah menurunkan 8 pasang dari an'am, ya, bagi kalian. Nah, di sini mulai menarik karena sesungguhnya ini cerita tentang penciptaan manusia, tiba-tiba muncul istilah al-an'am yang dalam banyak ayat itu dimaknai sebagai binatang ternak. Tetapi dalam konteks ini menjadi tidak nyambung, karena sesudah turun 8 an'am itu, kemudian Allah mengatakan Allah menciptakan kalian di dalam perut ibu kalian. Jadi ini bukan an'am dalam arti binatang ternak itu, tetapi sesuatu yang bisa berkembang biak. Dari sepasang, ya, dari diri yang satu dibentuk atau diciptakan pasangannya, dan kemudian Allah menjadikan ini turun, ya, dari tempat semula ke satu tempat yang lain sambil membelah, sambil berkembang biak sebanyak 8 pasang. Nah, kalau ini Anda cross check dengan data ilmiah, maka Anda akan mendapati bahwa penciptaan manusia di dalam rahim itu berasal dari satu diri, dari satu sel, yang kemudian sel itu bisa membelah menjadi 2, menjadi 4, menjadi 8, ya, menjadi 16. Jadi 8 pasang itu berarti adalah 16 sel. Maka kalau Anda lihat dalam ilmu kedokteran, Anda akan mendapati ternyata stem cell, ya, sel induk setelah telur dibuahi oleh spermatozoa menjadi satu, kemudian dia membelah, membentuk pasangan. Di mana itu berada? Ternyata tidak di dalam rahim, melainkan berada di saluran tuba falupii, ya, antara rahim dengan indung telur. Di sanalah pertemuan itu terjadi antara sel telur dengan sel spermatozoa. Setelah bertemu, maka dia membelah, membentuk pasangan. Dan terus membentuk pasangan lagi dari 2 menjadi 4. Dari 4 menjadi 8, dari 8 menjadi 16. Nah, saat menggelinding itu, maka dia kemudian sambil membelah dan menuju kepada rahim. Di sanalah menjadi tempat penyimpanan, tempat menetap dan tempat menyimpan untuk sementara waktu. Sehingga kemudian Allah mengatakan, dan di dalam perut ibu kalian itulah Allah membentuk tubuh kalian. Di dalam rahim itulah Allah membentuk tubuh kalian, dan seterusnya kemudian terlahir sebagai bayi. Ya, jadi ini poin pertama dari surat Az-Zumar ayat 6 itu, bahwa satu diri itu sekali lagi tidak menunjuk kepada seorang manusia bernama Adam, melainkan menunjuk kepada substansi seluler yang disebut sebagai stem cell, di mana dia membelah kemudian sambil turun ke rahim, dan di dalam rahim itulah kemudian Allah menjadikan rahim itu sebagai tempat membentuk tubuh manusia, tempat menetap, ya, mustaqarru wa mustauda, tempat menetap untuk sementara waktu selama beberapa bulan, dan kemudian nanti terlahir sebagai manusia. Itu yang pertama, ya.
Kata an'am itu di dalam kamus kalau Anda lihat bisa bermakna beberapa macam. Di antaranya adalah bermakna kenikmatan. An'amta alaihim misalnya ya dalam surat Al-Fatihah itu. Kenikmatan yang engkau berikan kepada mereka atau orang-orang yang engkau beri kenikmatan. An'am. Bisa juga bermakna anugerah. Bisa juga bermakna an'am itu adalah sesuatu yang lembut. Dan makna yang lainnya lagi adalah yang berkembang biak. Jadi istilah al-an'am minal an'ami samaniyata aswaj ya. 8 pasang dari an'am itu tidak menunjuk pada binatang ternak tetapi kepada sesuatu yang lembut ya, anugerah dari Allah yang lembut yang dia bisa berkembang biak, membelah dengan sendirinya ya, diproses oleh Allah, membelah di dalam rahim itu dan kemudian nanti menetap di dalam atau menetap di dinding rahim itu. Maka kata an'am, istilah an'am di dalam ayat ini itu adalah mengacu kepada gabungan dari seluruh makna itu tadi, bahwa minal an'ami samaniyata aswaj ya, Allah menurunkan al-an'am dalam bentuk 8 pasang atau menjadi 8 pasang itu bukan mengarah kepada binatang ternak tetapi kepada sesuatu anugerah Allah ya, nikmat yang itu bersifat lembut dan kemudian bisa berkembang biak sambil menggelinding turun dari saluran tuba falupi itu menuju ke rahim. Dan nanti di sanalah dia akan menetap untuk sementara waktu dan akhirnya lahir sebagai bayi. Ya, satu. Yang kedua, di dalam ayat itu kemudian Allah mengatakan, Allah membentuk kalian di dalam rahim atau di dalam perut ibumu dalam fase 3 kegelapan. Apa itu yang dimaksud sebagai melalui 3 tahapan atau 3 kegelapan itu? Maka kalau sekali lagi Anda melakukan cross check di dalam ilmu kedokteran ya, khususnya tentang ilmu kandungan ya, tentang proses penciptaan manusia di dalam rahim, maka Anda akan mendapati ada 3 fase yang berbeda di sana. Fase yang pertama adalah fase tumbuh-tumbuhan, fase vegetatif, di mana cikal bakal manusia itu sama sekali belum bisa disebut sebagai manusia. Karena bentuknya itu belum ada kepalanya, belum ada tangannya, belum ada kakinya, belum ada pokoknya organ-organ yang menunjukkan dia sebagai manusia. Cuma berupa sel yang membelah menjadi 2, menjadi 4, 8, 16, 32, 64 dan seterusnya ya. Sambil turun ke dalam rahim dan kemudian mencari tempat untuk tumbuh terus di sana. Nah, dia kemudian nempellah di dinding rahim. Ketika dia nempel dinding rahim itu, kemudian keluar akarnya. Ya, semacam serat-serat, semacam akar begitu, yang akar itu kemudian masuk ke dalam dinding rahim dan kemudian membentuk jaringan-jaringan ya, pembuluh darah di sana sehingga dia bisa hidup. Persis mirip dengan tanaman. Ini mengingatkan kita di dalam Al-Quran ya, di episode yang lalu lagi, sebelumnya lagi, ketika Allah mengatakan Allah menumbuhkan kalian ya dari bumi ini. Jadi itu bukan proses di luar rahim menumbuhkan seperti tanaman itu. Karena Allah menggunakan kata ambatakum minal ardi. Allah menumbuhkan kalian dari bumi. Ternyata proses itu terjadi di dalam rahim. Proses di mana fasenya itu belum fase manusia karena masih belum ada organ-organ yang bersifat kemanusiaan itu, melainkan hanya sekumpulan sel yang menempel di dinding rahim dan mengeluarkan akar yang nantinya menjadi ari-ari ya. Jadi ada plasentanya, tempat atau saluran bagi hidupnya si calon atau cikal bakal manusia itu. Itu mirip dengan tumbuh-tumbuhan. Nah, setelah itu mulailah sel-sel itu berkembang biak ya, mengarah menuju kepada bentuk binatang. Muncul kepalanya, muncul tangannya, muncul kakinya, dan muncul ekornya. Jadi kalau Anda melihat embrio pada usia di sekitar 40-an hari sampai 60 hari, maka Anda akan mendapati
manusia pun sesungguhnya pada waktu itu memiliki ekor. Ini mengingatkan kita seperti kecebong, ya, seperti berudu, anaknya katak itu pada saat kecil dia punya ekor, kemudian nanti ekornya hilang, muncul kakinya, melompat ke daratan dan seterusnya, ya, yang sudah pernah kita bahas. Nah, ternyata proses semacam itu terjadi di dalam rahim manusia. Dari fase tumbuh-tumbuhan yang belum punya organ-organ kemanusiaan, kemudian muncul atau berubah menjadi seperti binatang. Nah, ini fase yang kedua, ya, fase tumbuhan, kemudian fase binatang. Di sekitar itu, ya, di sekitar 40-an hari itu, atau sebelum 40 hari itu, sosok embrio itu tidak bisa disebut atau tidak bisa dibedakan. Apakah ini embrionya manusia, embrionya binatang, embrionya hewan-hewan apa saja, itu nggak bisa dibedakan. Barulah setelah 40 harian itu mengarah kepada proses peralihan menuju ke bentuk manusia. Ekornya akan mulai memendek, gitu ya. Kepalanya semakin jelas membentuk kepala seorang manusia, tangannya 2, bukan banyak tangannya seperti binatang yang lain, mungkin ada yang punya tangan 8 dan seterusnya, ya, kakinya, organ-organ tubuhnya itu mengarah kepada bentuk manusia. Nah, ketika mencapai usia 60 hari, maka bentuk manusia itu sudah sempurna. Kepalanya, tangannya, kakinya, dan seterusnya, tetapi ukurannya itu masih sekitar ya 2,5 cm atau 3 cm. Jadi kecil, tetapi bentuknya sudah kelihatan itu bentuk manusia. Tinggal membesarkan saja. Itulah kemudian yang disebut sebagai fase yang ketiga, di mana Allah menciptakan proses itu mulai dari fase tumbuh-tumbuhan, fase binatang, dan fase manusia. Dan semua itu terjadi di dalam rahim. Nah, kita kemudian menjadi ingat firman Allah di ayat yang lain yang mengatakan yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Allah membentuk tubuh kalian itu di dalam rahim. Ya, di ayat yang lain dikatakan tahap demi tahap. Di ayat yang lainnya lagi dikatakan melalui 3 tahapan, 3 kegelapan. Allah membentuk tubuh kalian di dalam rahim sebagaimana Dia kehendaki. Oke, sahabat sekalian, jadi sampai di sini semakin jelas bahwa nafsu wahidah, diri yang satu itu bukan Adam yang digambarkan sebagai Adam dalam bentuk manusia. Melainkan kalau ini masih mau disebut sebagai Adam, ya, maka ini Adam yang dibentuk di dalam rahim yang menjadi cikal bakal tubuh manusia seluruhnya, termasuk Nabi Adam yang manusia itu sendiri. Bahwa semua manusia ini sesungguhnya berasal dari stem cell, perpaduan dari sel telur dengan spermatozoa yang kemudian membelah membentuk pasangan, dan dari pasangan itu kemudian jadilah manusia, ya, mengikuti proses yang sudah kita bahas itu tadi. Oke, sahabat sekalian, pertanyaan berikutnya adalah ada yang menanyakan tentang makna dari nafsin wahidah itu. Nafs itu adalah diri, wahidah itu satu, ya. Karena nafs itu dalam bahasa Arab itu diperempuankan, maka tidak wahid kata penjelasnya, melainkan wahidah. Jadi ini bukan menunjukkan nafs itu adalah seorang wanita, bukan. Karena ada yang berpendapat, ya, bahwa nafsu wahidah itu adalah perempuan. Sesungguhnya bukan, karena wahidahnya itu bukan menunjuk kepada jenis kelamin dari si nafs itu, melainkan kepada kata, ya, kata nafs itu diperempuankan menjadi mu'annas, ya, bukan muzakkar tetapi mu'annas, diperempuankan, sehingga penjelasnya adalah menggunakan kata wahidah. Oke, sejak kapan manusia ini bisa disebut sebagai nafs? Ya, pertanyaan ini menarik karena akan semakin memperjelas bahwa nafs wahidah, ya, nafsu wahidah itu sesungguhnya adalah cikal bakal manusia yang berada di dalam rahim, dan bukan Nabi Adam yang diciptakan di luar rahim mengikuti pendapat yang selama ini diikuti, ya. Dari mana atau di ayat mana kita bisa mendapatkan penjelasan itu? Maka silahkan buka surat Al-A'raf ayat 172.
Di sana Allah menceritakan tentang munculnya nafs itu. Bahwa sejak di dalam rahim itulah sesungguhnya manusia itu sudah disebut sebagai nafs. Ya, dalam surat Al-A'raf ayat 172 Allah berfirman demikian. Wa idza akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak Adam dari tulang belakang mereka. Dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka. Seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul engkau Tuhan kami. Kami menjadi saksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang lalai terhadap hal ini. Ayat ini sangat menarik karena menceritakan munculnya yang disebut nafs itu. Wa idza akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum. Ingatlah ketika Allah mengeluarkan keturunan Adam, ya, Bani Adam min zuhurihim dzurriyyatahum, dari tulang punggungnya, ya, keturunan mereka. Jadi ini menarik ini, karena ternyata cikal bakalnya itu muncul dari tulang belakang, min zuhurihim dzurriyyatahum. Dan selanjutnya kemudian Allah mengatakan di situ wa ashhadahum ala anfusihim. Kemudian Allah meminta mereka untuk bersyahadat. Siapa yang diminta bersyahadat itu adalah wa ashhadahum ala anfusihim, yaitu jiwa-jiwa mereka. Kata anfus itu adalah jamak dari kata nafs. Nah, di sini menariknya, jadi sejak dikeluarkan dari tulang punggungnya, dari tulang belakangnya, sesungguhnya manusia ini sudah disebut sebagai nafs. Jadi ini menjadi penjelas dari pertanyaan, ada seorang kawan bertanya, kapan itu zat itu, ya, yang disebut stem cell itu bisa disebut sebagai nafs? Karena biasanya nafs itu dimaknai sebagai diri manusia seutuhnya. Tetapi kalau Anda melihat di dalam kamus, Anda akan mendapati makna nafs itu. Nafs itu bisa bermakna diri, bisa bermakna jiwa, bisa bermakna esensi, bisa bermakna zat. Jadi ternyata tidak harus bentuk manusia. Karena itu tetap make sense ketika nafsu wahida itu tidak menuju ya pemahamannya kepada bentuk manusia, tetapi kepada satu zat yang esensial yang menjadi cikal bakal tubuh manusia. Dan itu sudah disebut Allah, istilah itu sejak zat itu, esensi itu keluar atau dikeluarkan oleh Allah dari tulang punggungnya, dari tulang belakangnya. Wa ashhadahum ala anfusihim, dan Allah meminta nafs itu untuk bersyahadat sejak saat pertama keluar dari tulang belakang itu. Nah, pertanyaan berikutnya adalah kok tulang belakang gitu ya? Min zuhurihim. Ternyata ini dibuktikan oleh ilmu pengetahuan, silakan Anda browsing. Ada seorang guru besar dari Newcastle University, ya, Profesor Karim Nayarnia bersama timnya itu telah melakukan pembuktian di laboratorium bahwa sel yang disebut sebagai stem cell itu sangat kaya terkandung di dalam sumsum tulang belakang manusia. Jadi pengobatan-pengobatan yang terkait dengan stem cell itu salah satunya sumbernya itu diambilkan dari sumsum tulang belakang. Nah, yang menarik dari pembuktian itu adalah stem cell yang berasal dari tulang belakang itu dikembangbiakkan di dalam laboratorium untuk menjadi sel gamit. Sel gamit itu adalah sel spermatozoa dan atau sel telur. Ya, sel telur dan sel spermatozoa itu adalah sel yang diturunkan dari stem cell itu. Nah, nanti sel telur dan sel spermatozoa ini akan menempati tempat masing-masing. Spermatozoa pada laki-laki yaitu ada di
organ reproduksi laki-laki ya di gonadnya, dan kemudian yang perempuan ini ada di indung telur. Nah, nanti bertemu lagi di dalam rahim, kemudian membelah dan seterusnya seperti yang sudah kita ceritakan. Tetapi ternyata ujung pangkalnya itu adalah min zuhurihim zurriyatahum, berada di dalam sumsum tulang belakangnya. Maka dengan ini menjadi semakin gamblang ya penjelasannya, bahwa sesungguhnya semua manusia ini memang berasal dari diri yang satu, nafsi wahidah. Sudah disebut nafs sejak dia dikeluarkan oleh Allah dalam bentuk stem cell dari tulang belakangnya atau dari sumsum tulang belakangnya, yang nanti barulah kemudian turun menuju ke organ reproduksi masing-masing dari seorang laki-laki dan perempuan, kemudian terjadi perkawinan dan seterusnya di dalam rahim. Allah membentuk tubuh manusia itu sampai kemudian dilahirkan menjadi seorang bayi. Sahabat sekalian, sampai di sini kita sudah mendapat kesimpulannya ya, bahwa sesungguhnya nafsi wahidah itu bukan menunjuk kepada Nabi Adam sebagai manusia, tetapi menunjuk kepada cikal bakal tubuh manusia semuanya, termasuk Nabi Adam dan keturunan-keturunannya. Karena nafsi wahidah itu sesungguhnya adalah stem cell yang kemudian diproses oleh Allah, diturunkan dalam bentuk pasangan-pasangan menuju kepada rahim, dan di rahim itulah Allah membentuk tubuh manusia ini sejak dari dulu sampai nanti. Mudah-mudahan ini menjadi kesimpulan berikutnya yang memberikan insight kepada kita bagaimana Al-Quran bercerita tentang penciptaan manusia. Bukannya Allah itu tidak bisa menciptakan sesuatu di luar rahim, tetapi Allah sendiri yang mengajarkan kepada kita bahwa pembentukan seluruh manusia itu terjadi di dalam rahim. Mudah-mudahan Allah memberikan berkah dan rahmat kepada kita semua dan senantiasa membimbing kita di atas jalan yang diridhoinya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.